Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke, kita Ibu tidak jemu-jemu selalu mengingatkan kalian tetap jaga protokol kesehatannya. Kalau seandainya kurang sehat, tetap gunakan masker. Oke. Ibu minta ketua kelasnya dulu lah, kita pimpin doa dulu ya. Sebelum biar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yuk ketua kelasnya. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Oke, Ibu absen ya. Alpin Maulana. Amanda Putri. Arya Hiyah Nafiah. Aulia Revalinda. Devinda Dwi Putri. Desi Rahmawati. Desi Talia Wulandari. Dinda sakit. Ada suratnya. Fahriza Nurhardiansah. Farid. Fitria Ramadhani. Harfi Albari. Heni Tria Monika. Ilya Nur Fitri. Jessica Wulandari. Mutia Dwi Hartanti. Melisa Aulia Yunita. Muhammad Rizky Ridwan. Nadia Ramadhania. Novi Andriani. Nur Ariska. Ocha Chelsea Ramadhani. Ferdian. Ramada Sevandi. Reva Aulia Kirana. Rofiatul Azizah. Rohana Fitri. Saskia Arini Putri. Soni Setiaji. Sri Febriani. Sanil Akbar Prasetyo. Zaskia Aditya Nur. Oke, berarti yang udah hadir hanya satu orang ya, si Dinda sakit ya. Baru hari ini sakitnya ya, kemarin datang. Oke, semuanya udah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini, untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Udah siap ya? Semangat ya, masih semangat ya, walaupun siang-siang ya. Oke. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita udah membentuk kelompok, kemudian udah menyusun kelompoknya, kemudian kalian udah merancang proyek mengenai permasalahan hukum Paskal kan, hukum Paskal. Jadi gimana, semuanya sudah siap dengan proyeknya masing-masing? Siap. Sudah siap, oke. Sebelum kita lanjutkan, jadi kemarin kan Ibu udah memonitoring dari rancangan proyek yang kalian rencanakan, kemudian kalian kerjakan kan. Ibu mau nanya dulu nih, gimana perasaan kalian dalam mengerjakan proyeknya, proyek yang kalian kerjakan? Kelompok masing-masing kelompok boleh lah mengutarakan perasaannya bagaimana. Ada kendala enggak? Ada masalah enggak? Oke. Kemarin deh, Bu. Kelompok mana nih? Kelompok apa? Kelompok GT. Faraday. Oke, Faraday. Kemarin deh, Bu, sebenarnya suka Mah ya. Awal-awal itu berjalan mulus.
Tapi pas mau balik dia mana sih mogok. Motor mogok, ngapa? Maksudnya pulangnya atau perginya? Pas pulangnya motornya mogok. Pas pulangnya motornya mogok. Tapi semua itu rancangannya udah selesai. Udah. Itu aja ya. Kendalanya berarti teknisnya ya, semuanya dalam pembuatan proyeknya tidak ada masalah. Udah. Oke, itu aja. Ada lagi? Ada guys tadi. Suka perasaannya gimana? Bosan, senang, atau enggak suka atau gimana? Soalnya ketemu kawan-kawan tuh suka gue. Wah, oke, dah. Kelompok Paradai udah selesai belum? Belum, bentar. Masalah selangnya, Bu. Ini kelompok apa nih? Kelompok apa? Einstein. Einstein. Apa kelompok Einstein apa? Kelompok apa? Newton, Newton. Newton, Bu. Nah, Kelompok apa masalahnya? Newton. Soal selangnya, Bu. Kami kan beli di toko, Bu. Dibulai, Bu. Katanya udah ada, sekali dicari-cari ada, Bu. Selangnya awalnya bilang enggak ada. Udah ada tuh penjaga Cari toko. ada. Maksudnya toko yang sama ada. 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 Terus dapat. Dapat lah, alhamdulillah. Bisa enggak bikinnya? Bikin proyeknya bisa? Alhamdulillah bisa, Bu. Enggak ada kendala. Nah, Perasaannya gimana? rasanya ya kesel lah, Bu. Kesal masalah si alat tadi. Ya kesal karena dibulai, ya senang udah selesai. Tapi kalau untuk Mas Ibu, kalau untuk dalam pembuatan proyek itu kan masalah Nah, dalam aman, tuh. Bu. Pembuatan proyeknya bagaimana perasaannya dalam membuatnya dari itunya Mohon pembuatannya lancar, Bu. Jam. lancar, aman-aman. Aman. Kemudian ada lagi yang mau ngasih, kayak nih kelompok apa nih? Wah, Kelompok Kipler. Kelompok Kipler gimana? Apa? Ini Bu, udah berapa kali Oke, yang dengarkan kami mungkin ada sama masalahnya sama atau ada perasaan yang sama dengan kawan ini kelompok si Kipler nih apa nih? ini Bu, awalnya tuh dari kardus buatnya tuh tapi kurang rapi terus salah terus jadi dibuat ulang. Ini kadang ada yang sering bocor. Jadi trial and error lah ya, Iya, Bu. ulangi pakai kardus ternyata Udah ada berapa masalah. kali ulang. Nah, terus ternyata dapatlah yang Ini bagusnya patah, ya. terus sticknya suka patah. Oke. Jadi ini udah ada tahap istilahnya udah sempurna lah sebenarnya ya nih ya. Udah karena udah coba Udah berapa kali coba. Ini udah sampai pada titik ininya ya. Oke, ada lagi ya masalah yang lain? Kendala yang lain? Beberapa teman kelompok ada yang nggak bisa Udah datang. datang. Berapa lama ngerjakannya nih? 3 jam Bu, 3 pertemuan. 3 kali. Itu pun berjam-jam. Banyak kendala kamu. Udah tahu Sedang bagaimana hujan. cara menanggulanginya berarti ya? Iya, Bisa Bu, udah, mencari- Bu. Oke, ini kelompok Kipler, kelompok yang lain, kelompok apa lagi yang belum? Kelompok si Kirchhoff mungkin ada masalah, kendala, rasanya gimana? Senang. Rukanya berarti pun senang. Jadi makan-makan nih berarti. Iya. Oke, ini kelompok Kirchhoff. Kelompok apa lagi yang belum ngomong? Kelompok apa ya? Einstein tadi udah, Newton udah, Faraday udah. Apalagi Kirchhoff udah. Kepler udah. Kepler. Udah semua berarti ya? 1, 2, 3, 4, satu lagi berarti kelompok satu kan? Apa ada masalah enggak? Ada kendala enggak? Apa perasaannya, Bah? Maksud Ibu perasaan membuatnya gimana? Senang, sedih, enggak suka? Kelompok itu Oh, sama. Ini apanya? Punya kelompok. Apa masalah? Ada kendala enggak? Udah. Oh, sama. Oke, dah ya. Berarti enggak ada kendala yang terlalu masalah yang terlalu misalnya sampai enggak bisa buatnya, enggak ada masalah ya. Berarti semuanya bisa kalian atasi masalahnya ya. Alhamdulillah. Oke. Ada tak kendala, tantangan tadi ya udah bisa diselesaikannya tantangannya, kendalanya ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu sedikit memberikan tujuan. Kemarin kan udah pertemuan yang lalu juga udah kan Ibu sampaikan juga kalau pembelajarannya tidak selesai pada satu pertemuan kan, kita dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, masih pada materi yang sama ya, pada materi hukum
Pascal. Oke, sebelumnya Ibu mau ngasih motivasi dulu. Ini ada motivasi dari kata-kata bijak lah ya, dari Imam Syafi'i yang pertama. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, Ibu yakin kalian udah bisa mencerna apa maksud dari kata-kata ini ya. Kemudian ada satu lagi. Yang kedua itu adalah tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah yang terrefleksikan dalam kehidupan. Bukan yang hanya bertengger di kepala. Jadi kalau hanya istilahnya pintar untuk diri sendiri, dia bisa dia tahu tapi hanya ada di dalam kepalanya. Tidak direalisasikan, tidak direfleksikan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ilmunya tidak akan berguna, tidak akan melekatlah ke dalam diri masing-masing. Oke. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian peserta didik dapat menjelaskan bunyi hukum Pascal. Kemarin udah terrealisasi di minggu pertemuan sebelumnya. Nanti akan kita ulang di akhir pembelajaran. Kemudian menganalisis hubungan antara gaya dan luas penampang dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah merancang dan membuat proyek sederhana mengenai prinsip hukum Pascal. Kemudian ini yang kemarin kan kalian rancang, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan ini ya. Ini yang kelima, mempresentasikan hasil proyek prinsip hukum Pascal dengan benar. Jadi hasil yang kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, kemudian kalian lanjutkan di rumah, akan kalian presentasikan di pertemuan ini apa yang kalian kerjakan, nanti kalian utarakan di kelompoknya masing-masing. Oke, untuk penilaian hampir sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Untuk sikap, Ibu akan mengambil lembar observasinya, sikap dalam kelompoknya, dalam individunya juga. Kemudian penilaiannya nanti di terakhir nanti Ibu akan ngasih tes tertulis kayak kuis gitu nanti. Kemudian penilaian keterampilannya kemudian penilaian pengetahuan selain tes Ibu ambil dari hasil dari LKPD yang kalian kerjakan nanti bersama kelompok, itu juga Ibu masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilannya dari kalian merancang dalam kelompok kemarin, kemudian kalian membuatnya, kemudian kalian mempresentasikan nanti di akhir, itu masuk ke dalam nilai keterampilan. Oke. Ada sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan dulu sebelum masuk ke kelompok masing-masing? Tidak ada. Oke, tidak ada? Sip, tidak ada ya? Oke, berarti silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bawa proyeknya masing-masing. Proyeknya taruh di atas meja ya, jangan taruh di lantai ya biar kelihatan. Jadi kemarin, ya masuk ya ke mana ya? Kemarin kan yang kalian buat di rumah itu Ibu monitoring melalui minta via WA kan kemarin kan? Dari kalian membuatnya baik itu dalam bentuk gambar atau video. Ini Ibu rangkum jadi ini, perhatikan. Ini yang pertama kelompok Einstein. Ini rancangannya. Sekalian lihat, mungkin kan kelompok lain kan nggak tahu kan hasilnya kayak apa. Ini hasil uji coba di rumah dulu, nanti baru kita yang kalian presentasikan.
Ngelag, sinyal nggak bagus. Rancangan dari pemerintah kemudian dibuatlah hasil proyeknya. Ini cara membuatnya. Oke, yang lain kami mulai dari kelompok. Kalian bisa lihat hasil rancangan dengan aplikasi setelah dibuat seperti apa. Kemudian di kelompok ada hasilnya. Nah, jadi kalian udah membuatnya sesuai dengan rancangan yang kalian buat. Jadi nanti kalian Aziza? Aziza mana Aziza? Aziza mana? Dipanggil kawannya. Oke, dari yang kalian buat di rumah, jadi nanti kita tinggal kalian paparkan hasil dari proyek kalian, ya nanti presentasi masing-masing kelompok kalian paparkan. Kemudian kira-kira masalah yang kita angkat kemarin di pertemuan sebelumnya, masalah yang diangkat kemarin, apakah kalian bisa kalian pecahkan berdasarkan proyek yang kalian buat? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke, berarti kita lanjut ke presentasi kelompok masing-masing. Gimana? Kita mulai dari kelompok Einstein dulu berarti ya? Kelompok 1. Kelompok Einstein. Mana kelompok Einstein? Suaranya agak dikecilkan biar kedengaran suara kawannya. Oke, silakan didengar, nanti kasih tanggapan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Einstein beranggotakan saya Aulia Revalinda, Saya Melisa Aulianita. Saya Aryania, saya Desi Ramawati, saya Nadia Ramadhania. Saya Dodi Setiaji. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu berjudul Percobaan Sederhana Mengenai Hukum Pascal. Nah, jadi konsep dari proyek kami itu seperti meniup balon menggunakan bahan dapur, yaitu berupa soda kue dan cuka. Nah, alat dan bahan yang kami perlukan di sini itu ada soda kue, cuka, balon, botol, spidol, serta corong. Nah, jadi langkah kerjanya, Di sini kami sudah mengisi 2 botol, yaitu yang bernomor 5 dan 7. Yang masing-masing botol berisi cuka 100 ml. 100 ml. Dan di sini di dalam botol nomor 3, kami akan mencocokkan cara mengisinya. Cuka, Masukkan cuka sebanyak 100 ml. kemudian arahkan corong ke dalam
lubang balon, kemudian masukkan cuka sesuai dengan angka yang tertera di botol tersebut, yaitu 3. Jadi di sini setiap botolnya itu ada yang diisi 3 sendok soda, 5 sendok dan 7 sendok. Nah, kemudian pasang balon pada bagian tutup botol. Semuanya. Ini 7, 5-nya taruh sini. Nah, terus bagaimana cara kerja proyek yang telah kami buat? Nah, jadi Di nomor 3 ini kita akan didirikan balonnya, kemudian kita lepaskan dan terjadilah reaksi antara soda kue dan cuka. Nah, gelembung-gelembung yang terjadi ini adalah karbon dioksida. lanjut kepada nomor 5. Kita lakukan kepada hal yang sama seperti pada botol angka 3. Sudah dapat dan kalian sudah tahu kan perbedaannya seperti apa? Lanjut kepada nomor 7. Maaf. HP. Nah, jadi balon ini bisa mengembang karena adanya campuran cuka dan soda kue yang menghasilkan gas karbon dioksida. Itu gas yang tadi ada menggelembung-gelembung di dalam sini. Terus gas karbon dioksida ini akan mendorong oksigen di atasnya sehingga membuat balon yang terbuat dari karet yang elastis ini akan terisi dengan gas karbon dioksida sehingga balonnya terjadi tercium dan menggelembung. Kemudian kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, soda kue itu merupakan molekul natrium karbonat yang termasuk ke dalam jenis zat basa. Sedangkan cuka merupakan zat asam. Nah, ternyata cuka dan baking soda, yaitu yang bersifat basa dan asam ini, akan bereaksi satu sama lain dan memecah sebagian zat sehingga membentuk suatu zat yang berbeda. Nah, jadi bila balon ditiup dengan baik, dia akan terjadi proses seperti ini. Dan jika tidak tertiup dengan baik, ulangi percobaan dengan menambahkan jumlah asam cuka dan soda kue yang digunakan. Semakin banyak cuka dan soda kue yang digunakan, semakin banyak gas yang dihasilkan dan semakin besar balon mengembang. Tapi ada sedikit peringatan. Nah, jika balon sudah mengembang dan larutan cuka dan soda ini tetap mendesis, sebaiknya balon dilepaskan dari botol ini, karena jika tidak balon tersebut akan meledak. Lanjut, selesai. Nah, jadi dari percobaan kami ini, dapat kami simpulkan bahwa asam asetat atau cuka merupakan asam lemah dan dapat bereaksi dengan gas karbonat. Baking soda dan cuka bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat balon meniup sendiri karena balon terisi dengan gas karbon dioksida. Nah, reaksi yang terjadi dari campuran cuka dan baking soda ini merupakan reaksi endoterm, yaitu reaksi pH menjadi netral. Nah, jadi tujuan kami melakukan percobaan ini yaitu tentunya untuk mengetahui prinsip dari hukum Pascal dan mengetahui bahwa reaksi soda, kue, dan cuka akan menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lainnya, kelompok Newton, Kepler, Faraday, Kirchhoff.
Yuk silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi atau mau menambahkan keterangan dari kawannya, misalnya ada yang apa kurang atau ada yang keliru atau apa, atau ada yang mau ditanyakan. Jelas semua. Lah gitu. Ini antara takut nanti dibalas kawannya menanya atau emang benar-benar jelas? Oke. Mungkin ada yang mau tanyakan? Jelas. Oke, udah. Oke, kita kasih applause buat kelompok Einstein ya. Hasil proyeknya. Oke, silakan Mami. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi mengenai proyek dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan proyek ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok Assalamualaikum Newton. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Newton akan mempresentasikan tentang percobaan hukum Pascal menggunakan suntikan. Nah, untuk perkenalannya, perkenalkan dulu nama saya Ocha Chelsea Ramadhani. Saya Reva Aulia Kirana. Saya Ferdian. Saya Hendria Monika. Saya Fitri Ramadhani. Saya Sanil Prasetyo. Saya Adi Maulana. Di sini kami akan menjelaskan langkah kerja proyek suntikan kami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan dengan diameter kedua suntikan sudah diukur berbeda. Kedua, isilah selang dengan air hingga penuh. Kemudian isilah air pada suntik berdiameter kecil dan setengah suntikan letakkan Oke, yang lainnya dengarkan kawannya. letakkan beban di atas suntikan berdiameter besar. Kemudian tekan suntikan berdiameter kecil. Konsep dari proyek kami adalah menyambungkan suntikan berdiameter besar dan kecil menggunakan selang, kemudian mengisi selang dengan air. Memasang suntikan besar yang tidak berisi air ke dalam selang berisi suntikan kecil. Kemudian mendorong suntikan besar dan merasakan tekanan dan perubahan yang terjadi. Kemudian membandingkan perbedaan tekanan pada suntikan kecil dengan suntikan besar. Ini yang terjadi kalau dari suntikan kecil mendorong ke besar. Bebannya naik, apa dipegang. Dan kalau dari besar ke kecil, Prinsip hukum proyek Pascal suntikan kami adalah pompa hidrolik. Dengan memberikan gaya yang kecil pada pengisap kecil dapat menghasilkan gaya yang besar pada pengisap besar, dan tekanan zat cair pada pengisap kecil akan diteruskan ke pengisap besar sehingga menimbulkan gaya angkat ke atas. sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan dari kelompok Einstein, Faraday, Kirchhoff, Kepler. Ada yang mau tanyakan? Tanggapi? Menambahkan? Nggak ada, jelas semua. Mantap. Oke, ada nih. Nampakin apa takut dibalas-balas lah kayaknya, takut saya dibalas. Oke, udah paham ya berarti ya, jelas dari proyek kawannya bisa dipahami? Bisa, oke. Oke, berarti kita kasih applause untuk kelompok Newton. Karena udah membuat proyeknya dengan sesuai dengan rancangannya ya, udah berhasil membuat proyek sesuai dengan rancangannya. Oke, silakan duduk. Kita lanjut ke kelompok Alhamdulillah, terima kasih Fitria. berikutnya. Kamu membantu saya. Aku nulis-nulis sambil ada di jawab. Kelompok Kepler.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada pantun. Orang pergi berangkat pergi, orang penting berangkat pergi. Gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Jadi berdirinya kami di sini seperti yang kalian ketahui, kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu miniatur hydraulic lift. Ini baca enggak? Saya sebagai perwakilan kelompok Pilar, Nur Ariska, dan beranggotakan Amanda Putri, Mutia Dwi Hartanti, Desi Talia Wulandari, Muhammad Rizky, dan Ramada Sepandi. Nah, di dalam proyek kami ini, apa aja sih alat dan bahan yang kami gunakan? Yang paling menonjol yaitu yang bisa kalian lihat yaitu stick, es krim, dan paku payung. Terus di sini ada sumpit, 2 suntikan, selang kecil, dan ini sebagai alas. Untuk cara kerjanya sendiri, langkah pembuatannya itu cukup mudah. Pertama-tama, stik es krim dibentuk seperti huruf X, kemudian di tengahnya diberi paku payung, dibuat menjadi 3 bagian seperti ini. Dalam satu rangkap kami menggunakan 6 stik es krim. Kemudian 2 rangkap disatukan menggunakan sumpit yang telah kami belah menjadi 2. Di sini kami menggunakan 1,5 sumpit. Untuk alas atas dan alas bawahnya kami menggunakan stik es krim juga. Di rancangan sebelumnya kami menggunakan kardus, tetapi karena mudah koyak dan sobek, jadi kami memutuskan menggantinya menggunakan stik es krim. Dan di sini 2 suntikan disatukan memakai selang kecil di tengahnya, kemudian salah satu suntikannya dilem ke bagian hydraulic liftnya, dan salah satunya dilem ke alas ini. Untuk cara kerjanya sendiri itu mudah. Pertama, kita masukkan air ke dalam suntikannya. Pegangan. Bebannya kasih masuk. Dan ini kami menggunakan tempat pensil sebagai bebannya. Cara kerjanya sendiri mudah. Cukup ditekan suntikan bagian dan alat tersebut akan bekerja. Maaf karena tidak sempurna. Dari proyek yang telah kami buat ini, kami menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik. Karena tidak mungkin juga kan dongkrak dibawa ke sekolah untuk mencontohkan hukum Pascalnya, jadi dengan memudahkannya kami membuat miniatur tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami menerima kritik, saran maupun pertanyaan dari Ibu Dewi mungkin atau teman-teman sekalian. Dipersilahkan. Kan dulu kali. Kan belum dipakai kan, matikan dulu kali. Baiklah, tidak ada kritik, saran. Ada maupun yang mau pertanyaan. menanggapi? Ada tanggapan? Atau mau ngasih masukan? Atau menambahkan atau apa? Nggak ada? Jelas semua? Bisa semua? Oke, dah berarti selanjutnya. Dah. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Terakhir saya kasih pantun lagi. Lampu mati, tak ada cahaya. Pakai baju, salah keliru celana. Ini hanya presentasi saya. Materi yang banyak ada di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kawan-kawan kelompok apa Kipler ya. Assalamualaikum. Cepet.
Oke, kita lanjut ke kelompok Faraday. Mana kelompok Faraday? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok Faraday. Di sini kami membuat proyek prinsip hukum Pascal dengan miniatur yaitu pompa hidrolik. Nah, pertama kita siapkan dulu bahannya. Ada papan untuk penopang model. Terus ada selang kecil, ada suntikan yang beda ukuran, yang satu besar, yang satu kecil. Terus ada clipper. Yang pertama, kita buat dulu papan penopangnya. Terus habis itu dikasih selang, ditahan pakai clipper. Ulang. Pertama kita buat dulu kedua papan penopang ini. Terus kita tempelkan selangnya, ditahan pakai clipper. Fungsinya biar selang ini tidak kemana-mana. Lalu habis itu kita taruh kedua suntikan ini. Lalu kita isi air suntikannya. Habis itu cara kerjanya tuh suntikan yang besarnya ini kita tekan. Nah, jadi air atau udaranya tuh ikut mendorong ke suntikan yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, kita dorong suntikan yang kecil, maka air atau udaranya ikut mendorong pada suntikan yang besar ini, walaupun tekanannya lebih kecil. Simpulan. Bagaimana prinsip hukum Pascal dalam proyek yang sudah kami buat? Secara sederhana, sistem hidrolik ini adalah gaya yang digunakan untuk diberikan pada suatu titik akan dipindahkan menuju titik lainnya dengan menggunakan cairan berupa air yang ditekan atau dimampatkan. Dengan begitu, maka air yang dimampatkan tersebut dapat mendorong sisi lainnya sehingga dapat memberikan gaya yang lebih besar. Pompa hidrolik sederhana menggunakan 2 suntikan serta pipa berisi air. Kesimpulan dari miniatur pompa hidrolik ini adalah sebuah alat yang dibuat untuk menjelaskan secara kualitatif prinsip hukum Pascal. Cara kerja alat ini dengan cara mendorong suntikan kecil dan besar secara bergiliran dan merasakan besar tekanan yang terjadi. Ternyata hasilnya adalah ketika suntikan kecil didorong tekanan kecilnya dan ketika suntikan besar didorong tekanannya lebih besar. Jadi sekian presentasi dari kami. Barangkali ada yang tidak jelas, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, ada tanggapan? Ada yang mau menambahkan mungkin? Ada? Iya. Ya silakan, kelompok Einstein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari kelompok Einstein ini ingin menanya mengenai proyek yang kalian buat. Nah, di sini kenapa ukuran dari suntikannya itu berbeda? Padahal dia itu sama-sama menghasilkan tekanan. Kenapa tidak menggunakan suntikan yang besarnya sama? Apakah mempengaruhi lajunya tekanan di pipa tersebut atau bagaimana? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bikin? Itu ada sedikit tanggapan pertanyaan dari kelompok Einstein. Oke, mungkin dari kelompok Faraday langsung nanggapi atau Supaya tekanan itu bisa beda biasanya. Oke, jadi dari kelompok ada pertanyaan dari Aulia. Dari kelompok mana? Einstein. Jadi dia mempertanyakan kenapa kami itu membuat atau menaruh suntikannya ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi kami ini ingin mengetahui apakah suntikan yang lebih kecil ini dapat memberikan
tekanan yang lebih besar, atau tekanan yang lebih besar itu bakal terjadi kalau suntikannya tuh lebih besar daripada yang di kiri. Ngerti tidak? Ngerti? Oke, gimana? Paham? Jadi kami ini pengen mengetahui yang mana yang memiliki tekanan lebih besar atau yang mana yang memiliki tekanan yang lebih kecil. Oke, ada yang mau nambahkan lagi atau gimana? Jelas enggak? Jelas atau tidak penjelasan dari kawannya? Jelas? Jelas. Oke, yang lain, kelompok yang lain mungkin ada yang menanggapi lagi? Udah? Jelas? Oke, jelas semua? Oke, alhamdulillah berarti yuk. Karena alhamdulillah sudah jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Faraday. Oke, yang terakhir kelompok Kirchhoff ya. Tes 1 2. Kenalkan, kami dari kelompok Kirchhoff. Di sini terdapat saya, anggotanya yaitu Iliana Fitri, terdapat Jessica Wulandari, Novi Andriani, Harfi Albari, dan Jaskia Aditya Nur. Nah, di sini kami akan menunjukkan atau mempresentasikan suatu proyek yang telah kami buat yang menggunakan hukum dongkrak hidrolik seperti sama yang seperti kelompok kita sebelumnya. Nah, kami akan menjelaskan cara kerjanya atau langkah kerja dari dongkrak hidrolik yang telah kami buat. Dongkrak hidrolik ini memiliki dua buah suntikan dan di mana di antara suntikan pertama dan suntikan kedua terdapat selang yang berisi cairan berwarna. Seperti ini. Maka suntikan yang pertama ini kan akan mendorong cairan yang ada di dalam selang, sehingga cairan yang ada di dalam selang akan mendorong suntikan kedua, dan sehingga suntikan kedua akan memberikan tekanan atau dorongan ke segala arah dongkrak hidroliknya, sehingga dongkrak hidrolik yang tadinya di bawah akan menaik ke atas. Prinsip hukum Pascal yang telah kami buat ini yaitu hukum Pascal yang terdapat di dalam hidrolik mempunyai prinsip jika tekanan yang diberikan saya bertanya. Ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kalian lain? Oke, silakan kelompok yang set. Ini kenapa cairan itu harus berwarna cairan biasa? Padahal tekanan dari cairan yang berwarna dengan cairan tidak berwarna itu sama. Baik, akan saya jelaskan apa cairannya warna di setiap cairannya. Maka kami memberikan warna di setiap cairan yang kami buat, dan itu pun juga mempercantik dari proyek kami. Kalau misalnya hanya air putih, misalnya ya, ini hanya air putih yang kami kasih. Sementara kami ini telah menggunakan suatu triplet yang telah kami alasi dengan kertas putih. Jadi ketika kami memberikan air putih, maka Oke, ada lagi yang menanggapi? Ada lagi yang menanggapi? Nggak ada? Ada lagi yang menanggapi? Nggak ada? Jelas? Oke, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Kirchhoff. Komen terakhir ya. Thank you. Oke, dah perhatikan. Ini tadi kan kita mulainya molor ya. Ibu
ngasih penguatan sedikit. Mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan Penguatan sedikit dari apa yang kalian kerjakan kemarin. akan diangkat dengan menggunakan Coba hidupkan ya, biar yang kedengaran. disebut pompa hidrolik. Hidupkan itunya. Baik. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat dengan Kedengaran nggak? menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Pompa hidrolik tersebut pergi ke tempat cucian ya. mobil. Pergi ke sebuah alat yang mengangkat sebuah mobil dengan sangat mudah, hanya dengan menggunakan pergi ke tempat cuci. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Hebatnya, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut Sebentar ya. isi udara ataupun hanya berupa minyak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi secara ilmiah. Agar pemahamannya lebih jelas, mari kita simak video ini sampai selesai. Pompa hidrolik yang kita bahas di awal video, sesuai dengan pernyataan Blaise Pascal, seorang ilmuwan kebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan terhadap zat cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pascal. Dalam penerapannya, pompa hidrolik yang memiliki penampang kecil dan penampang besar mempunyai tekanan yang sama. Sehingga P1 yang merupakan penampang kecil sama dengan P2 yang merupakan penampang besar, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika penampang kecil tersebut atau A1, Ini ada contoh soal, nanti ada hubungannya Ibu ngasih soal nanti. Nanti soalnya Ibu kasih ke linknya, nanti kalian kerjakan, karena udah kejar sekarang kan? Nanti kerjakan di rumah aja ya. menghasilkan tekanan sebesar 10 Newton per cm persegi. Tekanan tersebut akan diteruskan menuju luas penampang besar, misalnya 100 cm persegi. Sehingga F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. F2 sama dengan 10 Newton kali 100 cm persegi per 1 cm persegi. Sehingga diperoleh nilai F2 sama dengan 1000 Newton. Contoh tersebut dapat diartikan bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton pada penampang kecil, mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penampang besar. Oke, perhatikan kecil besar tadi. Dengan yang kecil Meskipun diberi tekanan yang sedikit kecil menghasilkan gaya yang besar. Gaya angkat yang cukup besar. Berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat motor ataupun mobil yang cukup berat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil 0,2 meter persegi dan penampang besar 0,8 meter persegi. Apabila pada penampang besar diberikan beban sebesar 500 Newton, berapakah gaya minimal yang harus diberikan kepada penampang kecil agar beban tersebut dapat terangkat? Perhatikan, perlu gaya yang 500 Newton, gaya yang diberikan ke pompa yang kecil berapa? Tekanan pada penampang besar. Ingat hukum Pascal kan? P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 0,2
sama dengan 500 Masukkan ke persamaannya, kalikan silang ya. Kalian tahu kan kalau kayak gini ya biasa ya. Kalikan F1 yang diameter kecil, gaya sekecil, diameter kecil. Kalikan silang, berarti 500 kali 0,2 sama dengan F1 kali 0,8. Berarti ini kalikan ini kan berapa nih? Dibagi dengan 0,8 dapatlah 125 Newton. Bandingkan tadi 500 Newton hanya perlu gaya 125 Newton. Makanya di mobil, di pencucian motor atau mobil dengan gaya yang kecil hidroliknya tuh kan seperti yang kalian buat ini sebenarnya yang kalian jelaskan juga sudah lumayan bagus dari proyek-proyek yang kalian kerjakan dengan gaya yang kecil. Jadi prinsip Pascal ini dengan gaya yang kecil mungkin dapat menghasilkan gaya yang besar maksimal. Jadi pada hidrolik itu makanya mengapa sih mobil yang berat kan, mobil atau motor yang berat hanya dengan padahal hidroliknya itu isinya hanya udara atau cairan fluida. Diberi tekanan kecil bisa mengangkat mobil yang besar. Logikanya kalau kita dengan tangan kita kosong sendiri dengan tenaga manusia tanpa bantuan alat itu bisa enggak kita mengangkat mobilnya sendiri? Bisa enggak? Perlu berapa orang mungkin ya? Itu dengan tekanan sedikit mungkin kaki atau tangan kecil tapi bisa mengangkat mobil yang besar, yang beratnya itu berapa? Ribuan Newton. Oke ya? Paham ya? Tadi udah ada contoh soal yang Ibu berikan. Ibu akan ngasih soalnya nanti Ibu kasih ke link ke siapa? Ilya ya. Nanti dikerjakan ya. Sambil LKPD-nya sambil dikumpulkan. Harus bisa Ada yang bisa menyebutkan bunyi hukum Pascal? Ya, ayo silakan Nadia. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Oke, sekarang ada yang bisa menyebutkan persamaan hukum Pascal? Silakan Ariska. Persamaan hukum Pascal bisa ditulis dengan P1 sama dengan P2, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. P di sini sebagai tekanan atau Pascal, F sebagai gaya Newton, dan A sebagai luas permukaan penampang M². Sekarang ada yang bisa menyebutkan aplikasi dari hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Ada 5 contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin pengepres hidrolik, dan rem piringan hidrolik pada mobil. Ibu ada ngasih yang terakhir, itu yang terakhir, kan ada 3 tuh, ada 3 link. Yang pertama soal, yang kedua angket, yang ketiga Ibu minta kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi sekarang kok yang merefleksikannya. Yang terakhir ketembak. Silakan isi, itu ada yang terakhir tuh. Oke, yang terakhir kan ada Google Form itu kan soal. Yang itu nanti kalian kerjakan di rumah aja. Terus angketnya juga dikerjakan ya, dikerjakan di rumah. Kemudian yang ini yang Ibu minta kalian kerjakan sekarang. Ini refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan diisi. Refleksikan pembelajaran hari ini dengan kalian pilih 3 perasaan yang kalian rasakan pada proses pembelajaran hari ini.
Itu ada 7 perasaan. Kalau mungkin kalian bosan atau kecewa, silakan. Sekarang nggak ada nama. Kalian terserah kalian mengisi apa. 3 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sambil kalian merefleksi, Ibu memberikan penilaian terhadap proyek kalian ya. Proyeknya semuanya bagus, hanya kalian kurang memaparkan, ada yang kurang, ada yang udah mantap, ada yang kurang memaparkan kalian kan mau mencobakan proyek dari paskalnya, kalian kurang menampakkan paskalnya itu sebenarnya. Hanya kurang menyampaikannya sebenarnya itu, kurang tambahan, sebenarnya udah bagus semua. Jadi dari semuanya itu udah baik, semuanya udah baik, udah the best lah, udah bagus. Dari semuanya tadi bahkan ada yang udah nyampaikan ada pantun apa kan? Ada kelompok yang nyampaikan ada tambahan pantun, ada yang udah dari 5 kelompok ini semua udah bervariasi sekali. Proyeknya ada yang dari balon dengan soda kan? Itu dengan pada ruangan tertutup kan? Kesimpulan pada ruangan tertutup dapat menghasilkan gaya yang besar. Dengan soda aja menghasilkan gaya yang besar. Makanya dilihat dari balonnya. Kemudian ada yang pipa U ada yang hanya pipa U-nya aja, ada yang disempurnakan dengan dikasih papan. Itu ada besar kecil. Ya, tadi sebenarnya berhubungan dengan tadi hidrolik tadi, pada kecil, pemantauan kecil, perlu hanya tekanan kecil aja kita bisa menaikkan gaya dengan pada ruangan tertutup kan? Pada semua arah kan? Segala arah, memberikan tekanan ke segala arah. Dengan kecil aja sebenarnya bisa kalian tambah misalnya beban yang besar di atasnya. Dengan gaya yang kecil aja bisa mengangkat beban yang besar. Kemudian ada yang hidroliknya tadi, ada 2. Sebenarnya dua-duanya udah bagus, hanya tadi yang kelompok yang pertama, kelompok apa tadi? Itu kurang kuat ya, kayak mungkin karena udah kelamaan ya. Mungkin udah terbawa, bawanya juga ada faktor, jadi ada trouble sedikit. Kemudian ada kelompok yang berikutnya juga udah penjelasannya juga udah lumayan baik. Jadi oke, dari semuanya kita kasih applause lah untuk semua kelompok. Oke, semuanya baik. Ibu kasih penilaian yang paling baik lah, berarti yang terbaik dari yang paling baik. Semuanya baik ya sebenarnya, tapi kita tetap harus memilih yang paling bagus dari semuanya. Semuanya bagus. Oke, kita kasih applause untuk kelompok yang terakhir, kelompok apa? Kirchhoff. Oke. Sip, udah. Udah semua nih? Udah? Baru 17. Baru 17. Belum. Enggak bisa. Oke lah ya, semuanya ngasihnya semuanya baru 17 orang nih. Semuanya berapa orang? Silakan dikasih. 31. Dinda ada. Nih, hasilnya dari semua yang kalian ketik tadi dari 17 orang yang baru 17 ya. Itu yang paling besar itu berarti yang paling banyak mengirimkan quote-nya, mengirimkan kata-kata perasaannya. Apa yang paling besar tuh? Semangat. Ada semangat, senang, hal baru, luar biasa, bermakna. Bahkan ada yang mengasihkan kata-kata yang lain. Apa tuh? Asik, seru banget. Apa-apa lah pokoknya. Ada yang bosan enggak? Ada yang bosan enggak? Kecewa. Karena balik ini terlambat mungkin ya. Oke ya, terima kasih banyak ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, paham semua ya? Nanti kita lihat dari hasil kalian kerjakan soalnya tadi. Kalau emang betul semua berarti kalian paham. Kalau seandainya banyak salahnya berarti enggak paham. Oke ya, jangan lupa dikerjakan ya soalnya ya. Itu masuk ke dalam penilaian juga. Kemudian angketnya. Perasaan kalian, angket yang kalian rasakan selama mempelajari fisika. Oke? Dari pertanyaannya paham ya? Oke. Enggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur. Bersyukur yang pertama kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Kemudian alhamdulillah ilmu pengetahuan
ilmu pengetahuan yang ada seperti yang pembelajaran fisika kita laksanakan hari ini tentang hukum Pascal kan, banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya dongkrak hidrolik. Dengan adanya dongkrak hidrolik memudahkan bengkel kan untuk atau individu masing-masing untuk mengganti ban misalnya kan. Kemudian apa lagi bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan baik pimpin doa. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya, makasih banyak. Hati-hati di jalan, tetap jaga, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, Ibu cuma sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.